Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Edukasi Syahidu. Masih tentang tutorial Oktav untuk pemula. Pada video kali ini kita akan belajar bagaimana membuat suatu matriks. Ya, karena memang Oktav ini basicnya itu adalah matriks. Jadi seluruh variabel-variabel yang akan kita olah berikutnya itu nanti akan berbasis matriks. Jadi kita perlu dulu memahami bagaimana cara membuat matriks. Di video sebelumnya memang ada sudah kita bahas tentang operasi matematik, ya, operasi matematika yang dasar. Dan di sana sempat kita sudah membuat suatu variabel. Nah, di sini pada video kali ini juga kita akan langsung membuat matriks dan kita assign, ya, langsung kita assign sebagai suatu variabel. Ya. Oke, kita mulai dari membuat suatu matriks sederhana. Misalkan kita mau membuat suatu matriks baris, ya. Kita sebut sebagai matriks baris. Nah, jadi variabelnya nanti namanya matriks baris. Nah, kemudian elemen-elemennya adalah 2, misalkan 3, 4. Ya. Maka di sini akan terbentuk suatu matriks baris, ya, yang elemen-elemennya adalah 2, 3, dan 4. Nah, lalu berapa ukuran dari matriks baris ini? Nah, ini bisa kita lihat di workspace-nya. Jadi nama variabelnya adalah matriks baris. Dimensinya itu adalah 1 kali 3. Berarti ini adalah suatu matriks baris dengan ukuran 1 kali 3. Ya. Kemudian dalam hal penentuan matriks baris atau deklarasi matriks baris, itu sebenarnya ada 2 cara. Misalkan kita sebut matriks baris 2, ya. Nilainya kita samakan, tetapi kita hanya pisahkan dengan koma untuk setiap elemennya. Maka ya akan terbentuk suatu matriks baris juga sama seperti matriks baris yang pertama dengan dimensi yang sama dan elemen yang sama. Jadi memang ketika kita membuat satu matriks baris itu ada 2 caranya, yaitu dengan menggunakan spasi atau dipisahkan dengan koma untuk setiap elemennya. Nah, ukurannya juga sama di sini ya, 1 kali 3. Nah, bagaimana untuk matriks baris yang misalkan ukuran lebih besar, misalkan 1 kali 4, maka kita langsung saja tambahkan elemennya ya. Misalkan kita sebut matriks baris 1 kali 4, ya. Nah, 2, 3, 4, 5. Ya. Jadi di sini untuk matriks baris 1,4 dimensinya adalah 1,4 dengan elemennya ada 4, yaitu 2, 3, 4, dan 5. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian selain matriks baris kita juga bisa membuat matriks kolom. Matriks kolom. Ya. Misalkan kita gunakan nilai yang sama seperti matriks baris pertama. Tetapi ketika kita membuat matriks kolom, itu kita harus pisahkan setiap elemennya dengan menggunakan titik koma. Ya, jadi seperti ini. Nah, maka akan terbentuk suatu matriks kolom. Ya, di sini di workspace kita bisa lihat matriks kolom dengan ukuran 3 kali 1. Ya, jadi kebalikan dari matriks baris tadi. Ya, dengan elemennya juga sama 2, 3, 4. Nah, kalau kita lihat pada command menu-nya di sini, ya, matriks baris itu dijejerkan ke arah horizontal, sementara matriks kolom
buat terurut ke arah vertikal. Nah, lalu bagaimana kalau kita mau membuat suatu matriks misalkan dengan ukuran 2 kali 3, ya, matriks ukuran 2 kali 3. Misalkan kita buat namanya matriks 2 kali 3 itu sama dengan 2,3,4 titik koma 3,5,7 misalkan. Ya, maka di sini akan terbentuk suatu matriks dengan ukuran 2 kali 3. Nah, kita lihat di workspace-nya di sini. Matriks dengan dimensinya 2 kali 3 dan elemennya adalah 2, 3, 4 pada baris pertama, dan pada baris kedua adalah 3, 5, 7. Nah, bagaimana dengan matriks kolom? Jika kita mau buat ukurannya sebaliknya, itu 3 kali 2 misalkan. Ya, jadi matriks kolom 3 kali 2 itu sama dengan 2,3 titik koma 3,5 titik koma dan 4,7. Nah, maka di sini ya akan terbentuk suatu matriks baru. Nah, mungkin lebih tepat matriks 3 kali 2 ya, jadi tanpa kolom. Jadi matriks ukuran 3 kali 2 atau matriks 3 kali 2 di sini dengan nilai elemennya adalah 2, untuk kolom pertama adalah 2, 3, 4, dan untuk kolom kedua adalah 3, 5, 7. Nah, ini dia. Jadi di sini kita bisa buat dengan ukuran yang lebih besar. Misalkan kalau kita mau buat dengan ukuran 3 kali 3, maka otomatis kita tambahkan lagi elemen sebanyak 3 ya ke kanannya. Nah, seperti itu. Ini untuk pembuatan matriks secara manual. Dan di Octave juga disediakan suatu fungsi yang bisa untuk mendefinisikan matriks-matriks tertentu. Misalkan matriks identitas. Matriks identitas atau untuk matriks identitas itu kita bisa menggunakan fungsi I. Ya, misalkan kita taruh di sini 2, ya, berarti akan membentuk suatu matriks, ya, matriks identitas atau matriks diagonal yang nilainya berukuran 2 kali 2. Nah, matriks identitas dimensinya 2 kali 2 dengan elemen-elemennya, ya, pada baris pertama 1, 0 dan pada baris kedua adalah 0, 1. Nah, ini juga kita bisa ubah, misalkan kita mau ukurannya 3 kali 3, nah, seperti ini. Nah, jadi akan terbentuk suatu matriks diagonal atau matriks identitas berukuran 3 kali 3. Nah, selain itu ada juga matriks zero, ya, matriks zero. Matriks zero ini adalah kita membentuk suatu matriks yang isinya adalah 0 semua. Ya, matriks zeros misalkan 2. Nah, jadi ini mirip seperti matriks identitas ya. Jika kita definisikan di sini nilai variabelnya 2, maka akan terbentuk satu matriks zero yang ukurannya adalah 2 kali 2. Misalkan kita buat dia lebih besar, 5. Nah, maka akan terbentuk suatu matriks zero yang ukurannya 5 kali 5. Nah, kemudian ada juga fungsi yang bisa kita gunakan untuk membuat matriks, misalkan random, ya, fungsi random 2, misalkan seperti itu. Ya, maka akan terbentuk suatu matriks, ya, yang elemennya itu nilainya random dengan ukuran 2 kali 2. Apakah bisa membuat matriks random dengan ukuran yang lain? Ya, bisa juga, misalkan 2,3. Ya, jadi seperti ini. Ya, akan membentuk suatu matriks random dengan
ukurannya adalah 2 kali 3 ya. Oke, mungkin ini yang bisa kita pelajari pada video tentang mendeklarasikan atau membuat matriks pada oktav ya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.